Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yang kita hormati dan banggakan bersama Bapak Wakil Bupati Kabupaten Linggah beserta Bapak Sekda dan pejabat hadir pada malam ini, Bapak Kepala Kementerian Agama, Ketua Majelis Ulama, Ketua LAM, saya dengar ada Dalanal, Pak Kapolsek, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan pada malam ini adalah jawaban terhadap apa yang merisaukan dunia saat ini yang disebut dengan COVID Corona. Jadi justru Corona ini membuat suasana batin kita jadi pecah. Yang dekat harus jauh, yang jauh harus semakin menjauh. Bahkan hari ini Malaysia dan Singapura masjidnya itu ditutup karena Corona ini. Bahkan pusat-pusat perbelanjaan di kota-kota besar juga sepi. Pelabuhan internasional yang memberangkatkan penumpang ke Singapura, Johor juga berkurang. Salah satu pengelola Pelabuhan Feri Internasional Batam Center, saya telepon sebelum ke sini tadi, bahwa pelabuhan sepi, tidak ada penumpang. Saya numpang tanya, jadi rumah tapis yang kita bangun Pak gimana? Untuk sementara juga ditutup karena kasus Corona ini. Sebelum saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati tadi, saya ingin menyampaikan bahwa wabah ini kalau lihat dari perjalanannya terjadi setiap 100 tahun. Karena ada Itsmi di sini, Pak Sekda ini kan intelektual juga. Ternyata disampaikan bahwa mulai tahun 1720 itu Perancis kena penyakit wabah tahun. Yang meninggal adalah 100.000 orang. Kemudian pada tahun 1820 Indonesia, Thailand, Filipina itu kena wabah kolera. Yang meninggal adalah 100.000 orang. Kemudian pada tahun 1920 Spanyol kena wabah influenza. Yang meninggal adalah 100.000 orang. Dan tahun 2020 ini adalah bermula dari Cina. Sekarang yang tewas bukan lagi 100.000, tapi luar biasa. Dan Indonesia menempati peringkat kedua tentang corona setelah Italia, Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa pengaruhnya. Indonesia saja yang kekurangan masker itu mampu mengekspor melebihi daripada 5.400% diekspor ke luar negeri masker kita. Sementara kita kehilangan masker sehingga ada bapak-bapak yang pakai celana dalam istrinya, ya ada yang pakai BH-nya, ya macam-macam lah sekarang dilakukan orang ini, Pak. Di dalam rangka untuk menghindari corona ini. Ini luar biasa. Bahkan pesantren pun Hidayatullah di Batam hari ini, mulai hari ini untuk SMP SMA itu sudah harus belajar di rumah masing-masing, mengikuti anjuran daripada gubernur dan wali kota Batam. Tentu tidak mungkin juga yakin tiba-tiba pesantren kena. Wah tentu
Kami disalahkan, jadi belajar di rumah. Murid kita kan 4.000 loh Pak. Bukan sedikit kan. Kalau Ustaz Walin kan cuma berapa di sini, cuma berapa gelintir orang saja. Itu pun juga banyak habis Quran, sehingga corona jauh. Mungkin corona ini bisa dekat dengan kantor bupati kalau orang di sana suka marah-marah atau bantuannya tidak keluar-keluar. Itu bahaya itu Pak. Itu bupati di Makassar sana, bukan di sini. Di sini yakinnya hasil rapat kemarin anak-anak tak usah diliburkan. Kenapa? Di sini kan bukan tujuan wisata Pak. Siapa sih di sini yang datang tidak pakai kolor? Daerah Batam banyak tidak pakai kolor Pak. Wajar aja. Jadi ketakutan itu dialami dan dirasakan. Makanya ini diantisipasi karena ini virus begitu cepat menyerang Pak. Cepat sekali. Dan yang kedua saya ingin sampaikan bahwa terjadi politik tinggi di dunia, hak politik luar biasa. Di mana Cina sekarang ini mengalami perkembangan ekonomi luar biasa. Ekonominya begitu kuat, bahkan militernya adalah nomor 3 di dunia. Nah itu yang ditakuti oleh Amerika dan Israel. Cina itu ekonominya luar biasa Pak. Bahkan Afrika, maaf saja, tentu banyak intel paham betul tentang perseteruan dunia saat ini. Di mana-mana itu akan berkembang ekonominya itu dihabisin Pak. Dan itu Amerika punya cara. Seperti Hong Kong demo terus, itu kan biayanya dari Amerika juga. Luar biasa ini. Termasuk gerakan Freemasonry yang maaf identifikasi melakukan penyebaran virus corona ini, bahwa dia harus dihancurkan ekonomi yang kuat, sehingga yang bisa tahan di dunia hanya 500 juta orang saja. Selebihnya matikan. Ekonomi hanya dikuasai oleh Amerika dan Israel. Dan itu yang terjadi sekarang Pak. Gampang sekali kan deteksi itu, gampang sekali Pak. Dan di hari ini di Semarang sudah ada meninggal 1 orang karena corona ini. Luar biasa, kemarin tidak ada, katanya tidak ada. Itu pasti ada, seluruh dunia pasti kena Pak. Tidak ada yang kena, kecuali Xinjiang ya. Cina itu nggak ada yang kena. Yang Islam yang kemarin dihabisin oleh Cina itu ya. Uighur malah nggak ada yang kena corona di situ Pak. Nggak ada Pak. Sekarang Cina itu Pak berlomba-lomba sholat Jumat. Lomba-lomba sholat Jumat tidak menghadap kiblat, kan luar biasa itu Pak. Salah kiblatnya. Bahkan Presiden Cina pun sekarang sudah mulai mendatangi masjid-masjid minta tolong. Karena memang yang bisa menyelesaikan persoalan dunia cuma Islam saja Pak. Kenapa Islam? Karena dia suci, bersih. Nanti kita jawab sebentar ya. Kita akan jawab insya Allah. Mereka ini berteriak-teriak sekarang. Dan lebih dahsyat lagi Pak Sekda saat ini bahwa ternyata Palestina yang menemukan serum untuk pengobatan corona. Maka Cina berharap besar terhadap Palestina. Ketika Palestina ini dimiskinkan oleh Israel, justru sekarang menemukan obat daripada corona Pak. Nah sekarang sudah begitu, berapa uang harus dibayar oleh Cina ke Palestina? Nggak sulit Pak. Jadi Islam itu semakin ditekan, Islam itu mereka kalau meninggal surga jaminannya Pak. Mereka kalau meninggal apa? Sudahlah dimakan ulat bulu, tempatnya neraka pula Pak. Nah itu makanya jangan takut. Mengapa ya sebelum saya lanjut? Ini kan daerah Sultan Pak. Ingat loh Pak. Ini daerah Sultan. Sultan itu kalau kita lihat ada 44 bilik. Jadi dari dulu memang sudah dipisah-pisahkan itu. Supaya jangan satu bilik seperti laki-laki. Jangan satu bilik. Kalaupun satu bilik harus 2 kasur, 3 kasur, nggak boleh 1 kasur. Tapi kalau suami istri ya satu bilik. Kalau perlu tahu ada kasur, sarungnya tidak perlu ada kan, itu kan? Itu lihat itu Sultan itu. Setiap Sultan yang memimpin pasti dekat dengan air, dan setiap dekat dengan air harus dekat dengan perkebunan. Dan itu oleh mantan Ketua Alam Pak Ruslan nyampaikan beberapa waktu yang lalu. Karena saya ke sini Pak semenjak 2005 mulai masuk di Pancur. Terus bertahun-tahun terus ke sini. Daerah almarhum Kabakesranya Pak Haji Muslim itu. Kemudian menjadi kepala desa, terus hadir saya Pak Wakil, datang terus. Di era sebelum Bapak jadi Wakil Bupati, ya Pak Bupati Pak Darya sempat aja keliling ke kantor Bupati itu, mutar, diajak 1 harian itu, diajak mutar-mutar. Kemudian pas pulang dikasihlah
baju sutra oleh ibu itu, ibu Daria ya, sutra saya pakai. Teman tertarik pula dari Malaysia, dia pakai di Malaysia lah. Itu baju dari Lingga itu Pak, luar biasa itu, sampai ke Malaysia itu baju dari Lingga. Dan lihat perjuangan Sultan Lingga harus menjadi tokoh nasional. Dan lihat masjid Sultan Riasa di Batam itu dari sini. Jadi Batam nggak punya sultan kalau tidak dari Lingga loh Pak. Ingat ini. Jadi benang merah kesultanan itu ada. Nah oleh karena itu pemimpin bagaimanapun harus dekat dengan sultan. Coba lihat Malaysia Pak, mohon maaf. Ketika Pak Mahathir Mohamad jadi Perdana Menteri kan 93 tahun umurnya itu Pak. Dia mengatakan saya 2 tahun saja saya serahkan ke Anwar. Ternyata politik berubah Pak. Dia tidak lakukan itu, dia mundur dengan alasan bisa maju. Ternyata Sultan berkehendak lain, angkat Muhyiddin, semua tenggelam Pak. Mahathir tak bisa maju, Anwar Ibrahim tak bisa maju. Adil kan? Itulah politik Malaysia hari ini. Dan tahu nggak Muhyiddin itu Pak? Itu orang Bugis juga. Najib orang Bugis juga, Muhyiddin orang Bugis juga. Kalau Najib orang Goa dekat kabupaten saya, Muhyiddin itu orang Wajo. Karena memang kalau raja-raja Wajo, memang kalau di mana-mana itu pasti yang dihidupkan adalah pertanian. Maka orang Raja Wajo mengatakan, Raja Lu mengatakan itu adalah kemuliaannya orang Wajo. Artinya memang dia tidak melakukan peperangan dalam artian penjajahan kalau Wajo itu Pak Wakil Bupati itu, setahu saya. Termasuk di Anambas itu orang-orang sana semua. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, dari kombinasi pemahaman kita yang ada, bahwa memang Rasulullah SAW dari 15 abad yang lampau sudah memberikan jawaban bahwa di akhir zaman nanti itu kamu akan menghadapi satu penyakit yang disebut dengan wabah. Maka cara menghadapi wabah itu adalah memperbaharui air wudhu. Itu. Jadi kita ini nggak usah takut. Corona itu tidak pernah mendatangi orang yang ada wudhunya. Maka saya itu insya Allah kemana-mana bukan tujuh, tidak pernah batal air wudhu. Bukan 5 kali sehari semalam, sepanjang waktu Pak. Di hotel pun, penginapan pun. Kalau kemarin Lingga Pesona, sekarang moyang lagi. Kita alhamdulillah dapat lagi tempat penginapan moyang, artinya nenek moyang, artinya banyak jin di situ kan. Di moyang lagi, enak di situ. Rumah kayu-kayunya kuat-kuat. Ya Allah ya Rabbi. Senang di situ. Ber-AC, kamar mandinya bagus. Ya, untuk tempat sholat malam pun juga bagus. Ternyata air wudhu Pak. Oke, ini ada hal yang menarik. Kenapa Jenderal Sudirman itu tidak pernah kalah oleh Belanda, oleh sekutu, oleh Jepang, termasuk komunis? Ternyata asimatnya ada 3 Pak Wakil Bupati dan Pak Sekda. Apa asimatnya daripada Jenderal Sudirman? 1, air wudhu tidak pernah batal. Alias kita makan pun dengan air wudhu Bapak. Apa sih susah ambil air wudhu itu? Dan tidak hanya sekedar mampu menghadapi penyakit, justru wudhu ini adalah membersihkan dosa-dosa kecil. Tidak sekedar itu, memberikan dampak kesehatan luar biasa. Bahkan di dunia barat pun ditemukan bahwa obat daripada penyakit gula itu adalah air wudhu senantiasa diperbaharui. Allahu Akbar. Kalau kita bermula dari wudhu ini Pak, ya Allah ya Rabbi Pak, ini kan bersih nih Pak. Makanya sekarang itu udah banyak latihan tuh Pak, ya, latihan-latihan untuk sehat. Ini aja dipukul-pukul ini sampai 10 kali. Ini aja Pak. Kalau kita air wudhu Pak, kan sudah Pak, direfleksi juga ini. Urat-urat kita yang tegang karena mungkin nampar orang, salah tanda tangan misalnya, salah tanda tangan ini bahaya nih ini. Ya, saya sudah WA tadi, ceramah tidak ada uang tunai, tidak ada masalah. Tunai tidak tunai sama saja, yang penting ada. Itu kan. Kalau tidak ada itu yang berapa? Kata Bang Ham kan tidak ada masalah. Kirim nomor rekening, nomor KTP, nomor kematian, saya akan kirim. Itu ini aja Pak. Ini luar biasa Bu. Ini ternyata insya Allah
Di samping dia sehat, dia akan menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan itu. Ini Pak. Karenanya Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit bisa memimpin perang, bisa memenangkan pertarungan karena air wudhu. Cina mana tahu wudhu itu. Maaf dalam tanda putih yang di sana. Kalau Cina di sini kan sudah banyak yang belajar. Karena kita sudah berakulturasi dengan orang-orang Cina yang tinggal di sini, apalagi Bangka Belitung, sudah banyak yang menikah sama orang-orang tempatan. Dan memang ternyata subhanallah, ini tangan ketika berwudu mau melakukan kebaikan terus. Dosa selesai, penyakit hilang. Saya Pak Wakil kalau pulang ke rumah pegang HP nih. Kan biasanya kita ini laki-laki nih HP terus. Nah sekarang semenjak ada corona ini lagu Bantai dirubah. Bantai tidak usah pulang-pulang katanya. Karena kalau kau tidak pulang sudah ada suami baru. Itulah lagunya Bantai sekarang. Ini sampai di rumah, ini nih buka nelpon. Untuk makan ambil air wudu, cuci tangan. Tetap dilakukan untuk menghindari penyakit itu. Allahu Akbar. Demikian ketika kita membasuh kedua tangan ini, Allahu Akbar. Itu kan terasa Pak. Kalau ada orang latihan di air wudhu itu, aduh ya Allah asik sekali. Mulus kan raja yang berwudhu ini? Ya. Coba kalau tidak ada, ini corona di sini semua ini. Coba. Kalau bisa lewat. Berarti pergelangan tangan kita ini kekuatannya adalah untuk kebaikan. Karena dia diawali dengan air wudu. Demikian pula membasuh kedua muka, berkumur-kumur. Berapa lapisan? Bibir. Tahu nggak bibir ini? Ini sering bermasalah ini Pak. Gara-gara bibir ada laki-laki pingsan karena bibir wanita itu seksi betul. Sudah mirip dengan apa? Bibir gonggong. Itu dia. Coba. Di bibir ini Pak ada gigi. Di dalam gigi ada lidah. Nah inilah yang senantiasa diposting ibu-ibu atau gadis-gadis masuk Facebook, posting sambil keluar lidahnya. Itu berbahaya. Kalau ada ibu-ibu atau adik-adik perempuan yang suka selfie, itu tandanya ada kelainan jiwa. Siapapun. Kalau dia keluar ke lidahnya, berarti memancing pacar lamanya di waktu di TK dulu. Di mana sekarang adanya. Ini sangat berbahaya. Maka itulah air wudu. Kumur-kumur. Membasuh tangan. Lidah juga begitu. Sehingga keluar masuknya makanan di mulut ini sudah cukup terdeteksi, terpelihara, steril dari berbagai macam penyakit. Kenapa? Makanan melalui mulut. Jadi makan itu di samping halal juga thayyibah. Maka carilah makanan masakan-masakan Melayu kalau kemana-mana. Istri saya kalau lihat orang pakai jilbab Melayu, wajib singgah makan di situ. Coba, saya begitu datang, saya mau makan di dekat jembatan itu. Karena saya suka sayur singkongnya. Sampai ke sana tadi jam 2, ternyata sudah habis. Katanya kita ke rumah makan. Belum sampai di dihadang di jalan, rumah Pak Yono. Apa di situ? Udang 1 kilo saja katanya. Tidak lebih. Sotong 1 kilo. Ikan asam pedas 1 kilo. Ada yang cuminya itu lengkap dengan hitam-hitamnya Bapak Ibu sekalian, birak-biraknya sekalian dimasukkan di situ. Itulah cumi asli itu. Ada yang digoreng, makan di situ. Jadi makan itu halal dan thayyibah ya masuk ke dalam mulut. Nah ini juga air wudu akan berpengaruh pada muka kita. Coba, ini kan saya bilang refleksi tadi sehat Pak. Makanya harus diani betul. Tidak boleh sekedar tempel-tempel begini Pak. Harus betul. Coba, berapa dibersihkan Pak? Alis mata buat istri akan semakin cantik dan lentik oleh air wudu. Alis, tak usah pakai celak yang awalnya kotoran air baru ini. Ini ibu-ibu nih. Kosongkan itu. Itu apa? Pakai celak hujan turun gundul. Tidak malu kita di tempat pengantinan hujan.
Walaupun hujannya tadi kecil-kecil ya, sedikit-sedikit tadi hujannya ya. Coba turun ke bulu mata. Tak perlu diganti bulu mata yang dilentikkan diganti dengan bulu mata kambing. Tak perlu. Saya bilang untuk apa lagi di mata dilentikkan, diganti dengan bulu kambing, bulu harimau. Ya Allah ya Rabbi. Ibu tidak usah. Kalau ibu itu wajahnya untuk suami, bukan untuk orang lain. Ngapain untuk dipandang itu? Coba lihat bagaimana di Uyghur itu orang tidak boleh pakai jilbab, tidak boleh pakai cadar. Sekarang kan pernah dikatakan bahwa orang yang salamannya begini itu radikal. Tidak boleh salaman. Sekarang memang betul boleh salaman. Malah salamannya begini. Ada salaman begini. Coba Islam sudah ajarkan itu bahwa laki-laki dan perempuan tidak boleh salam, apalagi goyang-goyang begini, Pak. Islam sudah ajarkan. Cina atau bahkan dilarang orang pakai cadar misalnya. Sekarang laki-laki perempuan pakai cadar semua, Pak. Pakai cadar semua laki-laki perempuan tuh. Coba deh kalau ke Batam. Ini aja, ini ada ini. Enggak, urus kalau mau pakai cadar. Dan cadarnya itu udah longgar, sempit. Sesak napas di situ. Ada sesak napas enggak? Enggak. Ini enggak disuruh ini. Karena itu bukan wajib. Tapi kalau dia mau ya silakan. Coba. Pesantren itu Pak, mahasiswa itu rata-rata pakai begini. Enggak disuruh Pak Pasek dan tidak ada saya suruh. Jangan, kalau itu menimbulkan fitnah jangan. Oh dia pakai sendiri. Pakai sendiri Pak. Ini basuh muka ini. Ya. Jadi yang membedakan nanti pada hari kiamat antara kita dengan bukan kita adalah min athari sujud. Di wajahnya nampak bekas sujud dan nampak bekas air wudhu, cahaya nampak sekali. Makanya insya Allah ini kita mau rapat anggaran, salah angkat terus air wudhu aja dulu supaya angkanya benar. Ambil wudhu lagi. Mau marah, kenapa ini kok begini? Bisa nggak kita lingga ini 2 triliun misalnya? Oh bisa, tidak bisa. Yang penting bisa menghabiskan. Kadang-kadang banyak tidak bisa dihabisin juga. Bisa dihabiskan. Kenapa? Lingga ini masih luas Pak. Dalam perjalanan ke sini, ya Allah, masih banyak yang kosong. Kemudian kiri kanan merica. Orang berlomba tanam merica. Setelah banyak, harganya diturunkan lagi. Inilah politik-politik dagang sekarang ini. Cengkeh kurang harga begitu, cengkeh banyak dikurangi lagi harganya. Indonesia ini kaya dan saya berkeyakinan Lingga ini kaya raya Pak. Kaya raya. Saya terus terang mengatakan, daerah Kesultanan loh Pak, ada di sini, ada Republik Tanah Damna di situ ada Pak. Masih ada jejaknya Pak. Maka saya bisik-bisik sama Pak Wakil tadi, ini Melayu, harus dipimpin orang Melayu. Karena yang ada itu adalah tua Melayu. Saya sampaikan tadi Pak Seni. Dan saya sudah sampaikan dulu sama Ayah Sani itu, tua Melayu nggak bisa dipungkiri. Kami Pak Sekda sebagai orang Bugis kan sudah punya janji sama orang Melayu.